Mereka adalah orang-orang yang dapatkan laknat dari Allah. Wah, Masya Allah. Kita dilaknat tukang santet aja nggak berani, Bu. Ini dilaknat Allah. Ulaika lahumul laknah. Dapat laknat dari Allah. Walahum su'ud dar. Nanti di akhirat masuk ke tempat yang tidak baik. Siapa mereka? Saya tunjuk diri saya sendiri. Siapa mereka? Orang-orang wayak ta'una ma amarallahu bihi ayyusol. Orang-orang yang memutuskan apa-apa yang harusnya disambungkan. Alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller. Dicetak berulang-ulang lebih dari 50 kali cetak. Alhamdulillah. Semua royaltinya 100% untuk pesantren. Jadi ternyata dosa kita satu, istighfarnya harus diganti menjadi saya yang ampuni saya siap. Yang kedua, ternyata banyak kata-kata kita yang semuanya menjadi doa. Sederhana, simple. La tad'u ala anfusikum. Jangan berkata-kata pada diri kalian kecuali illa bi khairin. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Nah, kalau seandainya semuanya dikabulkan, nunjuk jadi semua. Nunjuk jadi. Bismillah insyaallah. Yang terakhir, ya. Yang terakhir. Sebenarnya masih ada 98 jurus lagi. Ada yang namanya 101 jurus, Pak Camat. 101 jurus magnet rezeki. Sudah saya bagikan gratis di internet, di YouTube, di Telegram, itu silahkan didengarkan. Ada jurus cicak dan jerapah, jeruk nipis, mantra komunikasi, jurus kerangkeng uang, kemudian terumbu karang, kemudian ada dunia kuantum, ada 101 judul. Free, all free. Tapi kalau mau baca bukunya silahkan, ya. Kalau di sini yang gemar baca buku, ya. Nah, ini ada cerita. Alhamdulillah buku saya ini, saya memang di kepala saya mau jadi best of the best seller internasional. Cuma sekarang ini baru kabulnya di Indonesia, best of the best seller nasional. Alhamdulillah selalu menjadi nomor 1 best seller di kelas pengembangan diri. Dan insya Allah tahun ini dicanangkan dapat rekor muri 7 tahun best seller berturut-turut. Oh, amin insya Allah, terima kasih. Waktu itu ada seorang ibu namanya Ustazah Heti. Dia beli buku saya, ditaruh di atas meja. Ketika ditaruh di atas meja, ya sama seperti kita nggak terlalu suka baca. Anaknya pulang dari kampus ngelihat ada buku, langsung dibaca. Mah, aku bawa ya ke kampus. Ketika di kampus dia baca-baca, ternyata semester itu IP-nya 4. Nilainya A semua, A semua. Padahal sebelumnya cuma 2, Ibunya nanya, kok kamu bisa sih nilainya sampai IP-nya 4 begini? Yaitu buku yang saya pinjam sama mama dulu. Akhirnya diminta lagi sama ibunya. Coba sini mama baca. Ternyata ini ustazah, guru di sebuah pesantren. Dia baca itu. Ketika dia baca, Masya Allah, ini ternyata bagus, dijadikan kurikulum. Akhirnya anaknya semuanya, anak didiknya itu suruh baca buku Magnet Rezeki ini. Artinya dibahas dalam kelas. Ternyata Masya Allah ini satu kelas prestasi semua. Langsung diangkat ustazah ini jadi kepala sekolah. Dan ternyata ketika dia praktekkan buku ini di pesantren itu, ya Masya Allah jadi prestasi. Akhirnya ini ustazah mimpin 8 kepala sekolah, memimpin 4.000 santri. Sampai hari ini buku itu dijadikan sebagai pegangan. Ya, bismillah, semua royaltinya 100% untuk wakaf. 100%. Ya, jadi saya tidak ambil apa-apa, paling ya Gramedia aja yang jual karena mereka punya karyawan dan seterusnya. Bismillah insya Allah kalau kita niat untuk belajar. Nah maka untuk waktu ini pasti tidak cukup. Tapi bismillah insya Allah hanya dengan 2 tadi, dengan 1 lagi terakhir, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keajaiban buat kita. Amin ya Rabbal. Amin. Yang ketiga, ijazah yang ketiga ini nggak mudah juga. Tapi bisa insya Allah. Ya.
Allah Subhanahu wa ta'ala berikan laknatnya. Kepada siapa? Kepada 3 orang. 1 dan 3 insya Allah kita nggak masuk. Ada dalam surat 13 ayat 25. Tapi yang kedua sepertinya kita masuk. Jangan kita lah, saya nggak tunjuk orang lain. Pada saat saya minus 21 miliar, ternyata saya ketika buka Al-Quran di sana ada kalimat ulaika lahumul la'nah ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Mereka adalah orang-orang yang dapatkan laknat dari Allah. Wah, Masya Allah. Kita dilaknat tukang santet aja nggak berani, Bu. Ini dilaknat Allah. Ulaika lahumul la'nah. Dapat laknat dari Allah. Walahum su'ud dar. Nanti di akhirat masuk ke tempat yang tidak baik. Siapa mereka? Saya tunjuk diri saya sendiri. Siapa mereka? Orang-orang wayak ta'una ma amarallahu bihi ayyusol. Orang-orang yang memutuskan apa-apa yang harusnya disambungkan. Coba lihat listrik. Listrik ini Pak, Bu, bisa nyala itu hanya dengan satu saklar yang dia ketika dilepasnya tuh ces gitu. Mati semua. Ketika mau disambung tinggal disambung, ces, nyala semua. Ini kaitannya dengan hati. Saya mau cerita boleh? Saya mau cerita boleh? Ada paman saya. Paman saya ini adik dari ibu mertua. Umurnya lebih muda dari saya, baru lulus kuliah, nggak punya pekerjaan. Akhirnya sambil dia ngelamar-ngelamar kerja sama saya. Nah pada saat itu dia bekerja, bagus sekali pekerjaannya. Dia bisa mengerjakan pekerjaan kantor. Dia bahkan bisa membantu saya dalam mengisi ceramah seperti ini. Dan bahkan dia bisa menyetir juga. Akhirnya saya nggak punya teman setir, hanya dia saja. Kemana-mana berdua. Kadang dia yang nyetir, kadang saya yang setir. Suatu saat saya ketemu seorang Ustadz Yusuf Mansur di Bandung. Ketika ketemu Ustadz, saya pergi menjauh, kamu di sini aja ya, saya bilang begitu. Dia masih berada di belakang kemudi. Ustadz nanya, Nas ente pergi sama siapa? Saya jawab sama supir. Padahal kan dia paman saya. Itu tuh teganya mulut saya ini. Padahal jauh Pak, Bu, jauh. Saya ngomong supir, ternyata dia ngelihat mulut saya langsung netes air mata. Tes. Lah ini wayak ta'una ma amarallahu bihi ayyusol. Sekali tetesan paman saya tuh jatuh, tes. Maka laknat Allah berlaku untuk saya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu peristiwa itu. Akhirnya urusan selesai dengan Ustadz saya balik, matanya sudah kering. Kita jalan pulang ke Jakarta. Beberapa bulan kemudian beliau meninggal dunia. Tapi bukan meninggal dunia karena sakit hati karena saya. Tapi salah satu yang dibawa dalam kematiannya ya sakit hati karena saya. Saya nggak tahu. Selesai penguburan di Lampung, saya balik ke Jakarta. Sudah selesai yasinan, haknya sudah saya selesaikan semua. Saya bacakan doa, sudah semua. Ketika nyampe di Jakarta ada seorang yang tanya, Pak Nas masih ingat nggak Pak Nas waktu ke Bandung ketemu Ustadz Yusuf Mansur? Loh kok ibu tahu? Ya dia cerita, almarhum yang cerita. Terus Pak Nas ngomong supir ya, kalau beliau tuh supirnya Pak Nas. Loh kok ibu tahu juga? Jadi cerita. Dia bilang saya nggak terima sampai kapanpun. Sampai saya mati pun saya nggak terima. Katanya begitu. Ya Allah, saya nangis luar biasa. Pas lagi nangis itulah saya ikut pengajian. Pada saat ikut pengajian gurunya ngomong. Orang-orang yang memutuskan hati dan perasaan orang nyakitin sekali saja, maka mereka dapat laknat dari Allah. Saya kejar di belakang, gemeteran. Ya Allah gimana caranya saya minta maaf sama paman saya. Beliau sudah meninggal dunia. Maka akhirnya Bapak Ibu, saya umrohkan beliau atas nama saya. Saya tawaf atas nama dia.
Saya sedekah atas nama dia. Saya sholat di depan multazam atas nama dia. Berkali-kali. Sampai rasanya, ya Allah, apakah sudah termaafkan ya Allah? Aku nggak tahu ukurannya. Dia bilang nggak mau maafkan saya sampai mati sekalipun. Ya Allah, ampuni saya. Masya Allah. Sampai saking banyaknya itu amal untuk dia, saya rasa ya Allah cukup ya Allah. Tolong ya Allah. Saya udah begini ya Allah, udah berusaha minta maaf atas namanya dia. Tolong ya Allah, selesaikan ini persoalan. Hati saya langsung setelah itu lega Bapak Ibu. Karena sudah terlalu banyak. Wah, itu udah gak terhitung. Saya sholat hajat atas nama dia. Saya baca Yasin atas nama dia. Udah gak terhitung. Sampai kemudian akhirnya setelah itu baru saya sadar. Pantes saya minus 21 miliar. Karena saya sedang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya gak nunjuk yang lain. Saya hanya nunjuk diri saya sendiri. Bapak Ibu, di mana sebenarnya Allah titip rezeki untuk manusia? Ketika saya tanya pertanyaan ini, ada yang jawab di sawah, ada yang jawab di pemerintahan, ada yang jawab di bank, ada yang jawab di dompet suami. Ini istri berarti. Kenapa pertanyaannya sama, jawabannya beda-beda? Di mana Allah titip rezeki untuk manusia, kok beda-beda jawabannya? Padahal ketika pertanyaan yang sama ditanyakan kepada jerapah, hei jerapah, di mana Allah titip rezeki untuk kamu? Kata si jerapah, tuh di pucuk pohon. Langsung jawab itu jerapah Asia, Australia, Afrika, sama semua jawabannya. Ketika ditanya kepada monyet, hei monyet, di mana Allah titip rezeki untuk kamu? Kata si monyet, tuh di pohon pisang. Ketika ditanya kepada ikan, hei ikan, di mana Allah titip rezeki untuk kamu? Kata si ikan, tuh di terumbu karang. Tapi anehnya manusia ketika ditanyaan pertanyaan yang sama, itu jawabannya beda-beda. Nah ini setelah itu akhirnya saya dapatkan satu konsep. Ini boleh dicatat, boleh diingat-ingat. Rezeki Allah dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena ketika kita bikin orang lain bahagia, maka kita dapat rezeki. Saya bikin senyum Pak Camat, maka saya dapat rezeki. Ukuran saya bukan lagi mencari di sawah, mencari di tempat kerja, tapi mencari di senyumnya orang. Coba lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri Bapak Ibu. Jadi sekarang lihat kanan kiri. Halo? Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri, coba lihat kanan kiri. Wah ya Allah mulu. Senyumnya indah banget. Lihat kanan kiri Bapak Ibu. Lah itulah terumbu-terumbu karangnya Bapak Ibu semua. Ibarat ikan, kita ikannya. Kita ikannya. Jadi cari rezeki enggak jauh-jauh cari rezeki. Halo. Hai. Banyak orang bingung cari rezeki padahal di sebelahnya ada. Tapi kan enggak berbentuk merah itu, Ustaz. Jangan gitu dong. Allah yang kasih nanti dengan berbagai keajaiban. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.